Pernah di-ghosting, dikhianati, dicuekin pas udah sayang? Gitu juga yang dirasain para petualang di anime ini. Mereka bukan tim legenda, tapi tim bekas dikhianatin, trust issue, dan dompet kering. Tapi siapa sangka, mereka malah jadi harapan terakhir dunia. Ini dia, Ningen Fushin, anime para kaum tersakiti yang akhirnya jadi OP sekali. Gimana kelanjutan ceritanya? Si Asep makan nanas, mari kita gas. Jadi, kita mulai dari Nick, petualang yang hidupnya baik-baik aja, sampai suatu hari dia ditendang dari party. Parahnya lagi, dia juga ditikung pacarnya sendiri. Udah jatuh, ketimpa utang, diselingkuhin, dan dituduh jadi penipu. Gila, hidup cowok ini kayak sinetron jam 7 pagi. Nick yang hatinya remuk redam akhirnya nongkrong di bar sambil ngopi. Maksudnya ngedrink sambil galau. Tapi ternyata bukan cuma dia yang kena karma duniawi. Di meja itu juga ada Tiana si mage, Kuran si wanita naga, dan Zem si pendeta. Tiga-tiganya juga korban pengkhianatan, trauma, dan sialannya dunia. Akhirnya mereka saling curhat, dan kayak FTV langsung akrab karena luka yang sama. Mereka pun sepakat bikin tim petualangan baru yang isinya cuma orang-orang yang udah nggak percaya manusia. Nama timnya, ya kita sebut aja skuad sakit hati. Mulai dari Tiana yang dulunya adalah seorang bangsawan dan mage berbakat. Hidupnya mewah, dikelilingi harta dan kemudahan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta sama cowok yang salah. Laki-laki itu menipunya habis-habisan, bikin dia jatuh miskin, kehilangan gelarnya, dan terdampar di dunia rakyat jelata. Sakitnya tuh, kayak saldo ATM tinggal 2 digit di tanggal 3. Selanjutnya Keren. Ia adalah ras Dragonkin, alias separuh manusia, separuh naga. Tapi jangan bayangin dia sangar ya. Walau badannya berotot dan serangannya brutal, hatinya ternyata lembut dan gampang percaya orang. Dan ya, sialnya, kepercayaan itu disalahgunakan sama party lamanya. Dia ditinggal sendiri pas lagi berada dalam dungeon nongki. Zem adalah seorang pendeta yang dulu disegani. Sampai akhirnya dijebak muridnya sendiri gara-gara cintanya ditolak. Murid itu malah nuduh Zem melakukan pelecehan, padahal si Zem cuma ngasih nasihat bijak kayak biasa. Gara-gara fitnah ini, reputasi Zem hancur lebur. Dia diusir dari kuil dan hidupnya langsung berubah drastis. Sekarang, dia jadi pendeta buangan, keliling dungeon sendirian. Tampangnya lebih mirip guru BK yang muridnya hilang pas jadwal bimbingan. Setelah membentuk party, mereka sepakat membuat beberapa aturan penting yang tidak boleh dilanggar. Jangan mengusik hobi orang lain, selalu mengawasi uang dengan baik, wajib kembali dalam keadaan hidup, dan yang paling penting, harus saling percaya satu sama lain. Aturan ini jadi pondasi utama skuad sakit hati supaya mereka bisa jalanin misi tanpa drama dan tetap kompak meskipun masa lalu mereka kelam. Hari pertama skuad sakit hati beraksi, dan seperti petualang baru pada umumnya, mereka cuma bisa ambil misi rank paling rendah. Misi pertama mereka, menjelajahi 3 labirin pemula yang katanya sih isinya masih ramah. Tapi ya, ramah versi dunia ini tuh slime berlendir, bukan senyum kasir Indomaret. Musuh pertama mereka muncul, seekor slime. Tapi dengan pengalaman Nick yang udah pernah berpetualang, dia gercep mengalahkan slime itu dengan mudah. Kemenangan cepat ini bikin Nick percaya, kayaknya party ini bisa jadi tim hebat suatu hari nanti. Tapi namanya juga hidup, masalah selalu datang. Tiba-tiba, Tiana terpeleset lendir slime, dan sialnya si Tiana malah salah arah pas ngeluarin sihirnya. Bukannya kena monster, sihirnya malah ngarah ke Karen. Karen yang masih belum sembuh dari trauma dikhianati party lamanya, merasa kecewa. Hubungan Tiana dan Karen pun mulai renggang. Di dalam tim, mulai terasa ada ketegangan pasif. Tak lama setelah insiden terpeleset slime, mereka akhirnya sampai di ujung labirin. Dan di sanalah muncul bos slime ukurannya gede dan kelihatan nyebelin. Tanpa banyak mikir, Tiana maju duluan dengan percaya diri. Dia menembak sihir esnya ke arah si slime. Boom! Slime-nya kena, hancur lebur. Karena muncratan slime itu, mereka membersihkan diri di sungai. Dan disitulah Nick mulai buka pembicaraan. Dia nggak maksa mereka buat baikan langsung. Tapi dengan pelan, Nick mulai duluan. Ngakuin kelemahan dan keahliannya.
Dia cerita kalau dia nggak jago sihir, tapi punya pengalaman banyak soal strategi dan jebakan. Dia ngajak semua anggota buat saling terbuka, biar bisa ngerti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tiana dan Karen yang sebelumnya saling cemberut, akhirnya saling minta maaf. Tiana sadar dia terlalu gegabah, dan Karen juga mulai paham kalau nggak semua orang yang bikin salah itu berniat jahat. Untuk pertama kalinya sejak terbentuk, skuad sakit hati beneran jadi satu hati. Malamnya, setelah insiden lendir-lendiran itu, skuad sakit hati nongkrong santai di bar. Minum-minum, makan cemilan, dan untuk pertama kalinya, mereka kelihatan bahagia. Nggak ada dendam, nggak ada tatapan sinis, cuma tawa dan soda berkarbonasi tinggi. Tiba-tiba, dari balik keramaian, muncul seorang gadis misterius. Ternyata, dia adalah pengurus misi di daerah itu. Mereka diajak ke sebuah ruangan dan ditawari sebuah misi. Misinya? Menjelajah labirin ikatan untuk mencari pedang suci legendaris. Geng skuad sakit hati yang lagi mabuk euforia pun langsung jawab, "Gasken!" Sesampainya di labirin, suasananya beda. Tempat itu sunyi, serba gelap, dan mereka terlihat diawasi CCTV. Mereka masuk ke sebuah ruangan misterius. Di tengahnya berdiri sebilah pedang dan tiba-tiba pedangnya bicara. Katanya dia adalah pedang legendaris. Tapi Nick dan yang lain malah mengira itu pedang rusak atau minimal pedang stres yang butuh konseling. Nick penasaran, langsung memegang pedang itu. Dan alarm pertahanan aktif. Kayak masuk ruangan bos tanpa izin. Dari balik dinding muncul monster slime raksasa dan langsung menyerang mereka. Pertarungan pun pecah. Mereka ngeluarin semua skill. Tapi monster slime ini bukan slime biasa. Cepat, kuat, dan tebal. Kayak tagihan kartu kredit. Pedang itu memerintahkan Nick untuk mengucapkan Union. Muncullah sebuah bilah. Tapi menurutnya pedang itu masih tumpul. Saat situasi makin kritis, Nick kena serangan keras. Tubuhnya terpental, tergeletak. Karen langsung melompat dan mencari Nick. Dan disitulah terjadi ikatan emosional antara mereka berdua. Pedang legendaris itu meminta Nick untuk mengucapkan Union lagi. Nick pun berteriak, "Union!" Dalam sekejap, Nick dan Karen menyatu. Bukan jadi pasangan, tapi jadi satu bentuk baru. Kesatria Naga. Armor bersinar, ekor naga muncul, dan kekuatannya menjadi OP. Monster slime itu langsung dilumat dalam sekali tebasan. Saking OP-nya, slime-nya kayak sempat mikir, gue salah muncul nih. Setelah pertarungan epik melawan slime boss, skuad sakit hati pun balik ke kota dengan kemenangan. Mereka langsung menuju kantor misi buat laporin hasil dan nunjukin pedang legendaris yang udah mereka dapat. Tapi bukannya disambut meriah, pengurus misinya malah nyaut gini. Kelihatannya ini bukan pedang suci asli deh. Kayak terlalu biasa buat disebut legendaris. Sontak, suasana jadi awkward. Tiba-tiba, muncul bocil random yang ngomporin gini. Pedang itu malah lebih kuat dari aku. Semua langsung nengok. Dan surprise! Ternyata diketahui bocil itu bukan bocil sembarangan. Dia adalah jalmaan pedang suci, dan pedang suci yang dijual hanya wadah baginya. Namanya Kizuna. Memang membingungkan penjelasannya, tapi mereka bodoh amat dengan itu. Malam harinya, di penginapan, skuad sakit hati ngebagi hasil misi pertama mereka. Walaupun masih belum seberapa, tapi itu adalah uang pertama yang mereka dapatkan bersama. Dan rasanya lebih manis dari cashback 100%. Keesokan paginya, suasana tenang. Mereka sarapan bareng di sebuah tempat makan, tapi suasana berubah begitu Nick ngelihat mantan pacarnya, Claudine, yang lagi nipu pria lain. Alih-alih baper atau kabur kayak karakter drama Korea, Nick malah nyantai jalan ke meja mantannya. Dengan ekspresi datar tambah senyum sarkas, dia ngebongkar semua kebusukan si mantan di depan umum. Mulai dari skema tipu-tipunya, sampai omongan manis palsunya. Si cowok korban yang ditipu langsung mingkem. Mantannya malu dan cuma bisa kabur. Di tengah-tengah obrolan santai mereka soal misi, tiba-tiba, biur. Nick disiram bir dingin, kayak iklan sabun cuci piring. Pelakunya, seorang pria dengan muka kucing yang bernama Leon. Ternyata, dia adalah pacar asli Claudine, alias mantan si Nick yang hobi tipu-tipu. Claudine di belakang Leon cuma senyum licik dan langsung nyulut pertarungan.
Ayo, kalian duel aja di luar, biar semuanya jelas. Nick awalnya masih cool, tapi omongan Leon mulai ngaco. Dia ngajak Nick buat nipu teman-temannya sendiri, Zem, Karen, dan Tiana. Nick yang emosinya udah level dewa, langsung ngehajar Leon tanpa basa-basi. Perkelahian mereka dihentikan oleh Vilma, pemberi misi yang ternyata adalah ketua guild. Dia melerai mereka, tapi bilang, kalau mau ribut, bikin aja yang resmi. Guild bisa jadi wasitnya. Leon pun langsung gas ngajak duel resmi. Kalkulasi bare knuckle. Aturannya unik banget. Satu tim duel fisik, satu tim lagi harus berhitung. Ronde selesai, kalau salah satu hitungannya kelar. Tapi, kalau beda 10 poin, tim yang unggul boleh ngasih satu pukulan tanpa dihindari. Setelah undian, Karen terpilih jadi penghitung tim Nick, dan dari sisi Leon, tentu saja Claudine yang berhitung. Pertandingan resmi pun dimulai keesokan harinya. Ronde pertama, Claudine menyelesaikan hitungan lebih cepat. Leon pun menghajar Nick tanpa ampun. Ronde kedua, sama aja. Claudine lagi-lagi unggul dan Nick kembali kena bogem. Di ronde ketiga, soal makin ribet, kayak soal SBMPTN. Saking ribetnya, Tiana musulin supaya soal digabung semua, biar sekalian susah. Dan saat itulah, kecurangan mulai tercium. Claudine ternyata dibantu oleh rekan yang memakai permata pikiran yang bisa ngasih jawaban langsung ke otaknya. Tapi, skuad sakit hati bukan orang sembarangan. Nick, Tiana, Zem, Karen, dan Kizuna udah curiga dari awal. Mereka langsung menyergap rekan Claudina yang sedang sembunyi. Dan petugas guild pun langsung mengamankan mereka semua. Suasana berubah panas, tapi kali ini bukan karena pertarungan, melainkan karena Claudine ketahuan nyontek di ujian duel resmi. Kejadian itu pun diakhiri dengan makan-makan di warung terdekat. Di penjara bawah tanah yang gelap dan pengap, Leon terlihat pasrah, duduk menunggu ajal. Algojo sudah siap mengeksekusi. Tapi siapa sangka, Leon punya trik terakhir. Dia memanggil salah satu harta yang dulu pernah ia curi. Pedang kehancuran. Dengan suara lantang, dia berteriak, "Evolution!" Dan brak! Leon berubah jadi manusia macan ganas. Setengah manusia, setengah predator. Aura gelapnya meledak, kayak grup WA keluarga pas lebaran. Di tempat lain, Nick lagi liburan di kasino bareng teman-temannya. Tapi kebahagiaan gak pernah bertahan lama. Karena tiba-tiba, boom! Leon datang dan porak-porandakan kasino. Chip berserakan, meja terbang, orang-orang kabur. Di tengah kekacauan itu, Tiana menghadang Leon. Leon langsung bertanya, "Mana Nick?" Tapi Tiana bukan cewek sembarangan. Dia menipu Leon sambil terus mengulur waktu dan bahkan melancarkan serangan. Namun kekuatan Leon udah gak masuk akal. Tiana pun sempat terpojok dan nyaris kalah. Sampai akhirnya Nick muncul. Dan inilah plot twistnya. Pedang Leon, pedang evolusi, dan pedang Nick, pedang ikatan, mereka saling mengenal satu sama lain. Mereka kayak rival lama yang reuni di turnamen Tarkam. Dengan aura membara, pedang evolusi mengaktifkan kekuatan penuh Leon. Dan di sisi lain, pedang ikatan memunculkan kekuatan penggabungan antara Nick dan Tiana. "Union!" teriak mereka bersamaan. Leon dan Tiana berubah jadi kesatria cahaya dengan armor menyala dan kekuatan dahsyat. Pertarungan pun dimulai, sengit, brutal, dan penuh tebasan. Di tengah duel, Leon mengingat masa lalunya, bahwa sebenarnya dia bukan orang jahat. Dia cuma tersesat karena pengkhianatan dan manipulasi. Dengan suara bergetar, dia bilang, "Tolong, selamatkan aku." Nick yang mendengar itu langsung masuk ke tengah pertarungan. Dengan aura leader khas skuad sakit hati Trimmer, dia menebas kegelapan dalam hati Leon, secara simbolis dan harfiah. Akhirnya, Leon berhasil dikalahkan dan diselamatkan dari kegelapan. Dan kali ini bukan dibunuh, dia dijebloskan ke penjara paling bawah buat merenungi semua kelakuan dramanya selama ini. Pagi yang morning, Kizuna lagi asik baca majalah. Bukan majalah gosip ya, tapi bahas Stepping Man, sosok misterius yang suka nyulik anak-anak malam-malam di kota labirin. Alih-alih takut, Kizuna malah ngefans dong, kayak lihat idol baru debut. Nick yang denger langsung geleng-geleng.
Yakin loh, itu mah hoax doang. Nggak lama kemudian, muncullah Olivia, jurnalis dan penulis majalah itu yang tiba-tiba sok akrab banget sama mereka. Pas pulang pun, Olivia nitip pesan, kalau ada berita heboh, kabarin ya. Malamnya, pas semuanya udah santai, si Zem yang abis mabuk malah ngikutin bocil masuk ke gang sempit. Beneran dong, si Stepping Man muncul beneran. Kizuna yang tadinya ngefans langsung kecewa berat kayak abis lihat idolnya pacaran. Nick dan Kizuna pun buru-buru nyelamatin bocil dan Zem. Besoknya, skuad sakit hati langsung cus ke guild pemburu hadiah, cari info soal Stepping Man. Tapi si penjaga bilang, tangkap burunan dulu, baru dapat infonya. Burunannya siapa? Si Hale. Tempat persembunyiannya, daerah kumuh bernama Garbage Collection. Pas ketemu, Hale-nya lagi ngamar dong sama cewek. Ya udah ditangkap juga akhirnya. Di sana, mereka ketemu Dr. Nalgava yang katanya lagi teliti soal penyakit iblis kuning. 疫病を見分けて治療できる技能など引く手あまたではないでしょうか。こうさらうという黒い影。さて、Setelah urusan kelar, mereka dapat dokumen soal Stepping Man. 1、2、3。 Nick pun mulai latihan nguasain sihir gaya Stepping Man, tubuh ringan dan berat. Tiba-tiba pas jalan, Nick diserang. Tapi dia udah siap dan sukses ngelak. Dan pelakunya siapa? Olivia. Tapi bukan, dia bukan Stepping Man. Mereka malah kerjasama buat cari pelaku aslinya. Perjalanan lanjut ke pemakaman. Ada mayat bocil yang awalnya nggak mencurigakan, tapi setelah nemu pecahan permata Raja Ilusi dan dihancurin, luka-lukanya muncul. Ternyata dia korban penyakit iblis kuning juga. Malamnya, Nick langsung ngejar pelaku sebenarnya dan berantem di atas atap. Dan plot twist, Stepping Man ternyata Dr. Nalgava sendiri. Dia laku nyebarin wabah buat eksperimen karena putrinya sendiri dulu kena penyakit iblis kuning. ほんじゃこっちから行くぜ。 Tanpa banyak cincong, Nick langsung ngasih tiket pulang ke rumah sakit buat Dr. Nalgava. Setelah kalah, Nalgava ngaku kalau dia nyebarin wabah penyakit iblis kuning semua karena dendam, karena putrinya sendiri pernah jadi korban. Tapi sebelum sempet diajak ngobrol panjang, serangan petir menyambar Nalgava. Dan dari balik asap muncul sosok misterius yang super creepy. Dia kecewa berat karena penyamaran Nalgava ketahuan terlalu cepat. Skuad sakit hati langsung ngeroyak si misterius itu, tapi dia kuatnya nggak ketulungan. Pas udah mulai kewalahan, 仲間たちは受けなくていいダメージを jeng-jeng, Olivia muncul. Ternyata dia nggak cuma bisa nulis berita, tapi juga jago ngelawan. Pertarungan pun makin panas. Di sisi lain, Nick dan Zem akhirnya union. Jadi kesatria combo yang ganteng-ganteng sakit jiwa. スピードで凌駕してやりましょう。これでとどめじゃ。 Sayangnya, si musuh malah meledakkan bangunan dan kabur, kayak ninja. Nick dan tim berhasil selamat, tapi Nalgava nggak bisa diselamatin. Dan yap, kasus Stepping Man pun resmi ditutup. Sebagai penutup, Olivia, sang reporter sekaligus petarung dadakan, resmi direkrut dari anggota skuad sakit hati. Dengan begitu tamatlah cerita penuh luka, slime, dan ilusi. Ningen Fushin, alur cerita skuad sakit hati. Dan begitulah kisah skuad sakit hati. Dari yang awalnya cuma buangan, korban pengkhianatan, sekarang mereka jadi tim solid yang bukan cuma jago berantem, tapi juga jago ngelucuin hidup. Kalau lo ngerasa hidup lo penuh luka dan dikhianati kayak mereka, tenang, mungkin lo juga calon anggota skuad sakit hati berikutnya.